Di sini untuk kertas HVS ini adalah 4 ya. Di sini ada 2 kali belanja, bulan Januari ini 2 rem, ya kan? Ini 2 rem, berarti kita centang yang bulan Januari. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, hari ini kita bergadang lagi ya. Sekarang sudah pukul hampir jam 3 pagi. Ya biasalah kita sebagai operator bos ini adalah terkadang kerjanya itu malah malam gitu ya teman-teman. Namun nggak masalah karena itu adalah merupakan sudah tanggung jawab kita dan semoga itu dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, di sini kita akan bersama-sama yaitu mencoba untuk berbagi pengalaman yaitu cara apa ya? Nah, di sini kita sebut saja cara memulai membuat RKAS Dana Bos tahun 2021 di aplikasi Arkas. Di sini nanti kita meliputi yang pertama itu kita mengaktifkan kertas kerja, kemudian kita cara membuat anggaran belanja berjalan dan belum berjalan supaya sesuai dan tidak terlalu banyak nyaldo gimana. Dan yang ketiga cara mengisi kertas kerja. Jadi untuk penganggaran itu adalah intinya seperti itu teman-teman ya. Di sini kita sarankan, nah ini sudah menjadi pengalaman saya, sebelum kita mengisi di Arkas ini setidaknya kita sudah mempunyai konsep dulu ya. Konsep belanja 1 tahun mulai dari Januari sampai Desember ini sudah selesai dari semua belanjanya, dan di sini, kalau misalkan sekarang ini misalkan bulan April ya. Jadi untuk belanja yang kita anggarkan di sini, mulai Januari sampai April ini adalah kita sesuaikan dengan nota yang sudah kita terima dari toko ya, itu. Selanjutnya untuk bulan-bulan berikutnya ini kita bisa buat perkiraan. Perkiraan itu mungkin kita bisa, apa ya, padankan, miripkan dengan yang pengeluaran tahun lalu ya, atau mungkin perkiraan-perkiraan yang sekiranya nanti akan kita belanjakan di bulan-bulan berikutnya. Oke, setelah kita membuat konsep jadi seperti ini, langkah berikutnya kita adalah, membuat kertas kerja ya. Oke, kita mencoba untuk, membuat kertas kerja. Berikutnya di sini kita aktifkan koneksi internet. Jadi pada saat kita mengisi kertas kerja dan juga SPJ BKU baiknya kita selalu koneksi internet dan sinyal stabil supaya nanti tidak, terjadi error atau kesalahan gitu ya. Oke, berikutnya kita buka. Di sini sambil kita membuka, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru tentang pengerjaan Arkas kita, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sekarang sedang loading teman-teman, masih membuka ini kayaknya. Oke, di sini teman-teman pastinya sudah install untuk Arkas versi terbaru ya. Untuk versi terbarunya, kalau misalkan teman-teman mengalami mungkin saldo kurang, nggak sesuai pagu atau jumlah siswa kosong dan lain sebagainya. Begitu kalian update terbaru, kemudian kalian sinkron di menu utama, kemudian logout dan login lagi nanti insya Allah akan sudah, terselesaikan permasalahannya. Berikutnya kita login dulu, masuk ya. Oke, di sini sudah kita pastikan terhubung dengan server. Berikutnya kita klik login. Oke, teman-teman di sini, kalau kalian masih masuk ya, baru masuk 2021, di sini ada penerimaan ini masih nol, ini juga usah bingung ya. Ini penerimaan masih nol, ini nggak usah bingung, karena di sini mengapa masih nol, karena kita belum mengaktifkan kertas kerja ya. Oke, langkah berikutnya, setelah kita buka Arkas, ini kalian bisa mungkin untuk meyakinkan supaya nggak ada error, kalian bisa klik sinkron menu utama dulu ya. Kalau saya sudah tadi, kebetulan nggak saya dokumentasikan. Berikutnya, langkah untuk mengisi kertas kerja yang pertama, ini kita klik di menu penganggaran. Kemudian kita nanti kan ngisi kertas kerja di sini ya. Nah, ini kita klik di sini, kita buat kertas kerja ya. Kita buat kertas kerja. Untuk membuat kertas kerja, ini kita kan yang pertama adalah bos reguler, misalkan adalah kita bos reguler. Ini kita klik buat kertas kerja. Kemudian di sini ada pada saat kita klik buat kertas kerja,
ada informasi koneksi. Pastikan memiliki koneksi internet karena akan mengambil jumlah siswa dari server. Karena akan mengambil jumlah siswa dari server, kemudian kita klik OK. Nah, ini sedang ambil jumlah siswa. Di sini adalah jumlah salur awal tahun 2021. Artinya adalah ini dana BOS yang kita terima pagu untuk tahun ini adalah sekian ini ya. Nah, ini teman-teman ada perbedaan. Kalau kalian di sini centang kopi dari anggaran tahun sebelumnya, ini nanti begitu kalian aktifkan, ini nanti pada saat kalian mengisi kertas kerja, ini nanti akan ada kertas kerja tahun kemarin dan kalian tinggal merevisi menyesuaikan dengan anggaran tahun ini gitu ya. Kalau misalkan di sini nggak kalian checklist, ini nanti adalah kalian membuat kertas kerja yang masih blank, masih kosong ya. Coba, sekarang kita coba keduanya ya. Yang pertama, kita pilih misalkan yang copy anggaran tahun sebelumnya. Ini kita klik. Maka nanti ketika kalian klik di sini kertas kerja, nah ini nanti akan ada template yang dulu tahun sebelumnya kan. Nah ini teman-teman, ini adalah yang tahun sebelumnya. Kalau misalkan kalian tadi pilih yang masih blank, nanti juga akan masih blank ya. Sekarang coba kita hapus dulu. Oke, yes. Nah, ini masih kosong. Ini kalau masih misalkan kalian hapus, kemudian kalian klik di sini, ini tentunya masih ya, nggak akan bersih. Ini syaratnya adalah teman-teman bisa login dulu. Kemudian setelah itu login lagi. Oke, kita login lagi. Pastikan terkoneksi dengan server, kemudian kita klik login. Kita cek pada kertas kerja apakah sudah kosong. Nah, nggak ada kan teman-teman? Berikutnya di sini kita cek untuk aktifkan kertas kerja ya. Kita buat kertas kerja. Ini adalah kita pilih tidak menggunakan yang kertas kerja draft tahun lalu. Ini kita klik di sini kertas kerja. Kemudian cara mengaktifkan ya. Kita klik OK. Ini ambil jumlah siswa dan seterusnya. Jumlah pendanaan sekian. Waduh, keliru lagi teman-teman. Tadi kita nggak ya, nggak apa itu, tidak mengambil ini, tidak memakai template yang tahun kemarin aja. Kita klik di sini. Oke, ambil jumlah siswa. Selanjutnya ini kita hilangkan checklistnya, kita klik OK. Oke, sudah ya. Berikutnya kita cek kertas kerja. Di sini masih belum ada. Ini kita logout dulu dan login lagi. Oke, klik di menu utama, tutup aplikasi, keluar. Kemudian kita login lagi. Oke, kita masuk lagi. Nah, di sini teman-teman jumlah siswa ini sudah terisi ya, penerimaan sudah terisi. Tadi kan masih kosong. Ini karena kita sudah mengaktifkan kertas kerja. Kemudian kita klik penganggaran, kemudian tadi aktivasi kertas kerja sudah, kita klik kertas kerja. Kita mulai buat kertas kerja. Nah, udah ada kan BOS reguler, karena yang kita aktifkan kertas kerja BOS reguler, kita klik BOS reguler. Nah, ini teman-teman masih kosong blank ya, nggak ada template yang tahun kemarin. Di sini anggaran juga sudah sesuai 60 760. Ini maklum siswanya sedikit karena di tengah hutan. Berikutnya adalah kita mengisi kertas kerja. Namun sebelum kita mengisi kertas kerja yang sudah kita sediakan template-nya dari sini draft-nya, ini adalah sorry tadi yang saya katakan untuk kita itu membuat anggarannya itu yang baik tuh gimana sih gitu ya, supaya nggak terlalu banyak nanti mungkin nyaldo di belakangnya. Ini adalah kita perkirakan teman-teman. Misalkan gini, sekarang bulan April ya, sekarang bulan April, ini adalah untuk belanja yang sudah kita belanjakan dari bulan Januari sampai April. Ini kita kumpulkan semua notanya, kemudian kita masukkan di sini teman-teman. Misalkan ini adalah untuk bulan Maret, ini kemarin kami itu belanja cetak foto kelas 1, kelas 6 dan foto guru ini semua sudah ada notanya. Jadi ini kita urutkan, nanti nota bisa kita segera tempelkan juga, biar nanti nggak kedandapan gitu kan. Kemudian untuk yang tidak bisa kita perkirakan, ini gimana?
Misalkan sekarang sudah bulan April. Untuk belanja-belanja yang nanti terjadi pada setelah bulan April ini gimana kita mengisinya? Ini kan Januari, Februari, Maret, April. Oke, April sampai sini kan. Nah, untuk bulan Mei ini gimana? Bulan Mei dan seterusnya ini. Ini kita perkirakan bisa mengambil draft dari tahun kemarin atau kita perkirakan rapat dengan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Kira-kira nanti kita perlu apa gitu kan. Nah, kita contohkan misalkan di sini adalah untuk belanja yang ini, misalkan untuk belanja ATK, penyusunan program ekstrakurikuler, ini kita, di sini kita ada banyak belanja juga ini termasuknya. Karena untuk bulan Juli ini nanti kegiatan belajar mengajar tatap muka kayaknya sudah dimulai, jadi kita perlu untuk membeli kapur, ATK, dan lain sebagainya ya. Kemudian berikutnya untuk belanja langganan ini sudah tentu kita bisa pastikan ya. Jadi sama semua untuk misalkan langganan majalah ya ada sekian ini bisa kita, isikan dan ini pasti sudah benar nanti kalau enggak ada kenaikan. Kalau ada kenaikan nanti kita bisa ubah pada RKS perubahan di bulan 9. Oke, berikutnya coba saya cari bagian langganan ya. Nah misalkan langganan, di sini khususnya untuk listrik, air, dan juga mungkin nah ini listrik, air, dan juga internet misalkan. Di sini untuk rekening listrik, untuk bulan Januari, nah ini, bulan Januari, Februari, Maret, ini adalah sudah ada rekeningnya. Di sini untuk langganan bulan Januari ini adalah 20.000, ini sudah sesuai rekening, sudah kita tempel. Februari ini 18.000 sekian, berikutnya Maret adalah sekian. Nah ini kita sudah, tentukan di sini, kita pasang di sini. Kemudian untuk bulan April kan rekening listrik belum turun ya. April sampai Desember kan belum turun. Ini kita bisa perkirakan. Nah, perkiraannya kalau saya listrik ini Januari sampai ini kita dapat subsidi separuh ya. Nah, ini adalah kemungkinan nanti per bulan saya perkirakan 40.000. Nanti kan peng-SPJ-an ini kita tidak perlu SPJ-kan 40.000. Kita sesuaikan dengan rekening yang turun pada saat itu. Misalkan harganya cuma Rp30.350, kita masukkan di sana. Kemudian nanti kita sisir sisa-sisa anggaran ini, pada RKS perubahan. Oke, sekarang kita setelah itu nanti semua belanja seperti itu pokoknya ya. Berikutnya di sini kita coba akan memasukkan ini, misalkan nah ini misalkan untuk, foto ya. Nah untuk foto, coba jangan foto misalkan yang lain dulu, yang bulan Januari ini kalau bisa kita urutkan ya teman-teman. Nah ini bulan Januari, oke untuk standar isi, di sini berikutnya kita buka kertas kerja. Oke kita masuk Arkas, kemudian kita buat kertas kerja tambah baru, ini kita klik tambah baru. Berikutnya di sini kita cari kegiatan. Kita lihat di sini untuk kegiatannya, ini kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Di sini kita cek, kita cari. Nah, ini kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Kemudian di sini untuk subkegiatannya kan kita di sini semua ya. Nanti kita kegiatannya di sini. Kita cek ini adalah untuk kegiatannya apa, yaitu pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. Nah, ini berarti kan di sini ya. Nah, ini yaitu pembiayaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler, ini standar isi kan, penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. Ini kita double klik. Kemudian kode rekeningnya ini kita pilih. Ini adalah untuk belanja apa? Nah, kalau di sini adalah belanja alat tulis kantor ya. Ini berarti kita bisa kata kunci. Nah, ini belanja bahan untuk kegiatan kantor atau alat tulis kantor. Kemudian untuk uraian kegiatannya, di sini kita cek.
Yang pertama adalah bulan Januari ini kertas HVS 70 gram. Ini adalah 2 rem. Ini kita isikan kertas HVS 70 gram. Ini kan kertas HVS 70 gram. Coba kita sesuaikan apakah benar itu spesifikasinya. Oh iya benar teman-teman. Oke, di sini yang harganya oke ini. Oke, ini kalau sudah kita pilih, kita double klik, maka akan masuk. Kemudian harga satuannya, ini harga satuannya kita sesuaikan dengan nota kita. Ini adalah harganya 48.000. Ini adalah satuannya rem, ya. Kemudian di sini kita belanjakan pada bulan apa? Kita memilih untuk bulannya. Di sini untuk kertas HVS ini adalah 4 ya. Di sini ada 2 kali belanja, bulan Januari ini 2 rem, ya kan? Ini 2 rem, berarti kita centang yang bulan Januari. Bulan Januari kita centang, ini adalah volumenya yaitu 2. Oke, 2. Selanjutnya ada lagi enggak? Di sini kita cek. Kita belanja lagi, ini adalah pada bulan ini, bulan Juni. Bulan Juni juga 2 rem. Oke, bulan Juni mana Juni ini. Nah, di sini adalah 2 rem. 2 rem. Ini kita ini kita hilangkan ya. Di sini kalau kita belum klik keluar tuh nggak bisa ini jumlah ya. Coba harganya benar nggak 192? Oke, ya betul ya 192 di sini totalnya. Oke. Kemudian setelah kita pastikan ini sesuai dengan belanja kita, berikutnya di sini kita oke ya, kita simpan. Nanti akan menyimpan seperti ini teman-teman. Untuk belanja berikutnya di sini adalah ballpoint ya. Ballpoint ini harganya 3.000 karena di sini masih dalam satu program dan kegiatan yang sama. Ini kita tidak perlu tambah baru, tapi kita sisip saja ya. Kita klik di sini, kemudian kita klik sisip. Oke, nanti di sini akan menyesuaikan. Ini misalkan adalah ballpoint. Nah, ini ballpoint. Kita pilih yang ballpointnya yang ini ya. Oke, ini ballpoint. Kemudian harga satuannya kita cek. Harga satuan ballpoint ini adalah 3.000. Oke, kita masukkan harga. Oke, seperti ini. Berikutnya kita lihat pada bulannya. Ini bulan apa saja belinya. Oke, ini adalah bulan Januari beli. Bulan Januari ini belinya 24. Kita isikan dulu. Januari 24. Oke. Kemudian bulan apa lagi belinya untuk ballpoint ini? Satu lagi kayaknya itu. Ya, ini pada bulan Juni lagi ya. Pada bulan Juni. Di sini juga 24 ya tadi ya. Coba kita cek dulu. Ya, betul. 24. Berikutnya kalau sudah ini di sini kan nominalnya masih 72. Ini kalian untuk bisa menyesuaikan mungkin meyakinkan ini bisa klik di sini dulu, klik keluar. Nah, ini 144 sudah sesuai. Terus tadi jangan lupa ini dihilang lagi ya. Nah, itu atau mungkin langsung di oke juga bisa. Oke. Nah, ini akan masuk di bawahnya teman-teman. Oke, berikutnya di sini untuk memasukkan anggaran-anggaran setelah ini juga caranya sama. Karena masih satu program dan kegiatan, maka kita tinggal klik sisip saja ya. Kita tinggal klik sisip saja. Kemudian nanti kita sisip salah satu di sini kita klik sisip. Kalau misalkan untuk kegiatan yang lain, misalkan program kegiatan lain, misalkan di sini silabus, program tahunan, atau mungkin untuk langganan. Nah, misalkan penyusunan laporan ini, maka nanti bisa tambah baru. Tambah baru di sini disesuaikan dengan apa yang dicari. Caranya sama seperti tadi.
Oke, demikian pantau terus channel Calon Guru untuk mendapatkan notifikasi di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.